Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada adik-adik semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam proses konseling kelompok pada pagi hari ini, ya. Tapi sebelum kita mulai kepada kegiatan, alangkah lebih baiknya kita awali dengan sama-sama berdoa dengan sholatun nahdlatain. Ya, berdoa dalam hati mulai. Amin. Oke, selesai. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu kenapa Ibu panggil adik-adik sini? Belum. Enggak tahu. Oke, belum ada yang tahu. Oke, jadi sebelumnya gimana kabarnya semuanya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, tapi sepertinya kedengarannya itu kurang bersemangat ya. Boleh kita ganti jawabannya? Boleh. Oke, kalau Ibu bilang apa kabar, kalian jawabnya bahagia sambil merentangkan kedua tangannya. Boleh? Boleh. Oke, yang tidak mengucapkan bahagia sambil tidak merentangkan kedua tangannya, kita doakan tidak bahagia. Amin? Amin. Setuju? Setuju. Oke, kita ulangi sekali lagi. Apa kabar semuanya? Bahagia. Oke, alhamdulillah, semoga kita semua benar-benar dalam keadaan bahagia, lahir maupun batin. Amin. Amin. Oke, baik. Jadi sebelumnya di sini karena kita sudah melakukan proses bimbingan kelompok sebelumnya, gitu ya. Tapi di sini Ibu akan pertegas lagi. Konseling kelompok ini apa gitu dan tujuannya itu apa gitu, ya. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, kita belum perkenalan kan? Belum. Nah, jadi sekarang kita perkenalan dengan menggunakan game. Ibu contohkan ya. Oke, perhatikan. Nama saya Nurul, di sebelah kiri saya adalah, dan di sebelah kanan saya adalah seperti itu. Ya, sebutkan nama di sebelah kiri dan sebutkan nama di sebelah kanan adalah dilanjutkan. Seperti itu, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita mulai dari sebelah sini. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Penny Marta Pratiwi, di sebelah kanan saya Ibu Nurul, di sebelah kanan saya adalah. Perkenalkan, nama saya Insan Suciana, di sebelah kiri saya ada Ibu Nurul, Penny, dan sebelah kanan saya adalah. Perkenalkan, nama saya Benita Sari, di sebelah kiri saya ada Bu Nurul, Penny, Ica, dan di sebelah kanan saya adalah. Nama saya Sinta Pudisi, sebelah kiri saya ada Bu Nurul, ada Penny, ada Ica, ada Dili, sebelah kanan saya adalah. Nama saya Bibi Macaya, di sebelah kiri saya ada Ibu Nurul, Penny, Ica, Deli, Sylvia, dan di sebelah kanan saya adalah. Perkenalkan, nama saya Regina. Di sebelah kiri saya Nurul, sebelah kiri lagi Penny, Ica, Deli, Sylvia, sama Delima. Dan di sebelah kanan saya adalah. Nama saya Hayatun Nufus, di sebelah kiri saya ada Ibu Nurul, Penny, Ica, Deli, Sylvia, Delima, dan juga Lina. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di sini di antara kita semua siapa yang paling hebat? Nufus. Iya, tentu Nufus, karena dia menghafalkan nama-nama kita semua, ya. Karena sebagian dari kita semua kan menghafalkannya cuma 1, 2, dan seterusnya, seperti itu, ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan pertegas kembali seperti apa yang udah Ibu katakan tadi. Konseling kelompok itu adalah suatu proses pemberian bantuan dengan layanan konseling kelompok yang diberikan oleh konselor atau guru BK yang akan dibantu atau diberikan kepada klien atau siswa untuk mengentaskan atau menyelesaikan permasalahannya, baik di rumah, di sekolah, ataupun bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan dinamika kelompok seperti ini. Seperti itu, ya. Oke, tujuannya apa? Tujuannya seperti tadi, membantu menyelesaikan, mengentaskan dan mengatasi permasalahannya. Permasalahan siswa baik dialami di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakatnya, seperti itu. Kita akan selesaikan dengan dinamika kelompok seperti ini, gitu ya. Jadi di sini Ibu harapkan kepada adik-adik semua untuk mengungkapkan pendapatnya, mohon kerjasamanya untuk kita sama-sama membantu permasalahan yang ada dalam dinamika kelompok ini, ya.
Namun di sini ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita ketahui. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu asas kekinian. Ada yang sudah mengetahui asas kekinian? Mungkin dari bahasa kekinian atau apa? Oke, Ibu jelaskan langsung ya. Asas kekinian itu adalah di mana kita membahas permasalahan yang saat-saat ini sedang marak-maraknya gitu, atau permasalahan yang saat ini kalian rasakan, yang benar-benar kalian rasakan pada saat ini gitu. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah hal yang sangat penting yang harus ada dalam masing-masing diri kita. Karena dengan asas itu kita mampu membantu permasalahan-permasalahan yang ada dalam dinamika kelompok dengan mengungkapkan gagasan, ide, pendapat tanpa adanya unsur keterpaksaan. Gitu ya. Jadi kalian santai saja mengungkapkan pendapatnya tanpa adanya rasa cemas ataupun merasa terpaksa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan di sini adalah yang tidak bergantung kepada norma-norma atau kebudayaan gitu. Jadi di sini kita bebas dalam berpendapat. Gitu ya, menghargai pendapat yang satu dengan yang lain. Tidak membawa unsur norma-norma yang berlaku gitu. Jadi di sini bebas saja mengungkapkan pendapat kalian atau gagasan kalian gitu, saling menghormati pendapat teman-teman yang satu dengan yang lain gitu ya. Nah, yang paling inti ini terakhir, yaitu ada asas kerahasiaan. Sanggup untuk merahasiakan apapun informasi yang ada di sini? Sanggup. Oke, jadi asas kerahasiaan di sini adalah bagaimana kita merahasiakan apapun informasi atau data yang kita dapatkan selama dinamika kelompok ini berlangsung ya gitu. Untuk menguatkan asas kerahasiaan, Ibu minta tolong kepada kalian untuk mengucapkan ikrar janji. Boleh? Boleh. Siap? Siap. Sanggup? Sanggup. Oke, silahkan sekarang Ibu minta kalian berdiri. Bisa taruh tangannya di sini ya. Ikuti kata-kata Ibu. Saya berjanji. Saya berjanji Menyatakan bahwa menyatakan bahwa saya siap saya siap menyimpan dan memelihara, menyimpan dan memelihara, menjaga dan merahasiakan menjaga dan merahasiakan segala bentuk data, segala bentuk data, informasi, informasi, keterangan keterangan yang saya terima yang saya terima baik dari konselor baik dari konselor atau klien atau klien yang tidak boleh yang tidak boleh atau tidak layak atau tidak layak diketahui oleh orang lain. diketahui oleh orang lain. Oke, cukup. Silahkan kalian bisa duduk kembali. Nah, karena tadi kita sudah mengungkapkan ikrar janji, jadi kita harus merahasiakan segala informasi. Kalian sudah siap ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita kepada proses inti. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan proses bimbingan kelompok, sudah menentukan satu tema yang akan kita bahas pada konseling kelompok saat ini, ya. Nah, temanya itu adalah kurang percaya diri. Nah, nanti di sini caranya itu adalah masing-masing dari kalian mengungkapkan permasalahannya mengenai kurang percaya diri. Ya, ungkapkan saja permasalahan kalian. Gitu. Nanti kita akan memilih satu permasalahan yang kira-kiranya akan kita selesaikan atau atasi. Seperti itu, ya. Oke. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Silahkan, siapa yang ingin bersedia untuk mengungkapkan permasalahannya, silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Penny. Oke, baik, terima kasih, Bu. Di sini kita bahas kurang percaya diri. Saya juga mengalami yang namanya kurang percaya diri, Bu. Saya di sini di sekolah itu kan kita disuruh presentasi atau menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi saya itu kurang percaya diri, Bu, menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, takut salah gitu. Apa yang saya sampaikan itu takut salah. Dan sebelum saya presentasi, saya biasanya mules banget, Bu, perut saya gitu. Saya kurang percaya diri gitu. Oke, berarti ketika ingin melakukan presentasi, tiba-tiba kecemasan-kecemasan itu tuh timbul ya gitu, rasa-rasa sampai sakit perut ya. Oke. Terima kasih Penny.
Silahkan selanjutnya yang ingin mengungkapkan. Saya Bu, Oke, Nufus, silahkan. permasalahan saya sama seperti Feni Bu. Oke. Jadinya ketika saya mau melakukan presentasi gitu ya di depan kelas atau di depan teman-teman, sebelumnya itu saya sudah merasa keringet dingin gitu Bu. Jadinya ada kecemasan dalam diri saya, kayak merasa, duh saya bisa nggak ya gitu. Merasa ih, nanti nggak bagus gitu, nanti teman-teman saya ngerti nggak ya gitu. Jadinya di situ tuh udah keringat dingin banget, sudah mules perut saya, sama juga seperti Feni, perut saya juga mules gitu Bu. Oke, jadi gambarannya itu seperti Nufus ini sebelum melakukan apa yang ingin disampaikan itu sudah menimbulkan pikirannya itu ke hal-hal yang negatif ya gitu, kurang percaya diri, nanti takutnya kurang diterima pendapatnya seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Selanjutnya siapa yang ingin? Silahkan. Oke, Delima ya. Oke, Delima, silahkan. Kita membahas tentang kurang percaya diri. Sebenarnya yang saya alami itu tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain. Ya, ini kurang percaya diri yang pertama itu Iya. pada proses presentasi itu. Saya kurang percaya diri dalam proses presentasi, apalagi diperhatiin sama teman-teman yang lain, itu bikin grogi gitu Bu. Nah, Oke. terus, apalagi dalam proses kelompok, diskusi kelompok itu, ketika saya ingin menyampaikan suatu pendapat, saya ngerasa tidak percaya diri dalam berpendapat, takutnya itu pendapat saya itu tidak diterima oleh teman-teman yang lain. Itu sih Bu. Oke, berarti agak mirip ya dengan permasalahannya Feni dengan Nufus seperti itu ya. Oke. Silahkan selanjutnya siapa? Oke, silahkan Deli ya. Oke, Deli silahkan. Kalau saya itu sama sih seperti teman-teman yang lainnya. Kalau saya itu kalau kurang bisa untuk berkomunikasi gitu pas presentasinya itu sering gugup gitu, terus kalau saya itu sering kalau udah presentasi itu jadinya malu gitu, kepikiran terus tadi yang saya omongin itu benar nggak sih gitu, dipahami nggak sama teman-teman, dan takut diketawain gitu karena kan nggak terlalu lancar gitu. Oke, Deli seketika gugup ya gitu, perkata-katanya itu kurang jelas gitu dalam menyampaikan dan takut mungkin nanti teman-temannya tidak menerima apa yang disampaikan oleh Deli seperti itu ya. Oke, silahkan selanjutnya. Siapa dulu nih? Oke, Sylvia, silahkan. Jadi gini Bu, saya itu kurang percaya diri di penampilan gitu sih Bu, karena rambutnya agak pendek, jadi malu gitu kalau berpakaian. Itu aja sih permasalahannya yang saya alami sekarang ini. Oke, Sylvia ini lebih kepada penampilannya gitu ya, kurang percaya diri dalam penampilan. Oke, silahkan selanjutnya siapa? Oke, silahkan Ica. Begini Bu, kalau saya lebih ke kurang percaya diri itu misalkan berbicara di depan umum gitu, apalagi baru ketemu sama orang gitu, saya takut kalau entar saya salah ngomong gitu. Nah di sana timbul rasa kurang kepercayaan diri saya untuk bergaul dengan orang yang baru saya kenal. Oke, ini permasalahannya agak mirip-mirip ya gitu, hanya berbeda tipis saja gitu ya. Oke, yang terakhir Lina, silahkan Lina. Jadi gini ya Bu, tanpa salah, permasalahan saya sama seperti teman-teman Bu. Saya takut sebelum saya melakukan presentasi atau menyampaikan pendapat saya lebih dulu takut Bu, karena dulu saya pernah melakukan kesalahan. Jadi kekurangan saya adalah merangkai suatu kata Bu. Jadi ketika saya menyampaikan pendapat, seringkali teman-teman saya tidak mengerti Bu. Kadang apa yang saya pahami tidak dipahami oleh orang lain Bu, seperti itu. Jadi saya ditertawakan Bu. Terus ketika saya ditunjuk atau dimintain tolong untuk melakukan, diberikan kepercayaan ya seperti itu Bu, saya takut Bu, karena mengingat hal yang pernah terjadi, saya takut melakukan kesalahan lagi Bu, seperti itu. Oke. Permasalahannya Lina ini lebih kebawa kepada pengalaman masa lalunya ya gitu. Bisa jadi seperti itu. Oke.
Nah, tadi sudah diungkapkan beberapa permasalahan dari adik-adik semua mengenai kurang percaya diri. Nah, jadi di sini sekarang kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas? Gitu. Mungkin ada pendapat dari adik-adik semua permasalahan yang akan kita bahas saat ini atau kita atasi saat ini, permasalahan siapa gitu. Ya, silahkan. Oke, permasalahannya Lina. Gimana yang lain? Saya setuju, Bu. Sama Bu, permasalahan Lina mungkin karena lebih berat. Oke, setuju ya permasalahannya Lina? Iya Bu. Oke, sekarang kita bahas permasalahannya Lina. Mungkin Lina bisa lebih dalam menjelaskan permasalahannya kepada teman-teman agar teman-teman bisa memahami lebih dalam gitu, lebih bisa membantu, mungkin ada solusi-solusi atau tanggapan-tanggapan yang akan diberikan gitu, biar lebih jelasnya gitu ya. Bisa Lina ya? Oke, silahkan Lina. Tapi aman ya Bu, insya Allah rahasianya dijaga kan? Siap, karena tadi sudah kita mengadakan ikrar kerahasiaan. Nah, jadi Lina tidak usah khawatir, kita di sini sama-sama menjaga kerahasiaan dengan ikrar yang sudah kita laksanakan tadi. Gitu ya. Siap Bu. Ya, silahkan. Jadi begini ya teman-teman, dulu saya sangat aktif ngomong dan berinteraksi dengan orang lain, tapi saya pernah melakukan suatu kesalahan ketika saya berkegiatan nih, ada kan di suatu acara, terus saya melakukan kesalahan di sana, saya menyampaikan kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang lain, jadi saya ditertawakan seperti itu. Jadi sejak dari sana ketika saya ingin presentasi atau menyampaikan pendapat saya, rasa takut itu mulai muncul teman-teman. Jadi kayak takut nanti diketawain lagi, apalagi kan di depan banyak orang, apalagi nanti kan di depan guru. Saya takut melakukan kesalahan lagi dan ditertawakan lagi seperti itu. Oke. Jadi itu yang disampaikan oleh Lina terkait dengan permasalahannya lebih dalam lagi, lebih jelasnya seperti itu ya. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin menanggapi lebih dalam lagi terkait dengan permasalahannya Lina, silahkan. Boleh bertanya enggak ya? Boleh, silahkan. Tadi kan Lina sudah menceritakan permasalahannya. Nah, saya menanya nih, perkataannya seperti apa sehingga perkataan seperti apa yang Lina ucapkan sehingga orang-orang yang di sekitar Lina ketika berbicara itu menertawakan Lina gitu, sehingga membuat Lina sampai saat ini tidak berani untuk berbicara di depan banyak orang. Apa sih perkataan yang bikin bahan ketawa orang-orang gitu? Jadi ini ya, Nupus, misal contoh permasalahannya aja ya, ketika kita melakukan kesalahan ini kan mungkin pengalaman baru pertama kali ya, mungkin kita contohnya lah ditunjuk jadi MC lah misalnya, terus kita salah gitu, tidak sesuai dengan konsepnya seperti itu kan baru pertama kali, jadi di sana ada banyak orang dan melakukan kesalahan jadi ditertawakan seperti itu yang membuat saya takut ketika ingin menyampaikan pendapat itu. Saya sudah mulai gemeter dari ujung rambut sampai ujung kaki, terus dada saya rasanya mau meledak seperti itu, terus sampai lemes. Oke, iya. Berdebar-debar. Oke, silakan ada yang mau menanggapi lagi? Mungkin dari teman-teman sih ya, silahkan Penny. Saya ingin bertanya kepada Lina. Kan Lina sudah menyadari bahwa penyebab Lina kurang percaya diri dan tidak mampu menyampaikan pendapat. Apakah selama Lina ini ada upaya-upaya Lina untuk ada upaya-upaya Lina untuk menyelesaikan permasalahan Lina tersebut atau gimana? Pernah sih, Pen. Jadi saya juga capek ya, kapan dong saya juga mau berubah seperti itu. Jadi saya pernah mendengar saran dari teman saya dengan cara itu tarik nafas, mungkinnya biar rasa gemetar atau deg-degannya hilang. Tapi rasanya semakin kesini rasa takut itu mulai muncul gitu, kayak makin deg-degan, terus nggak bisa dikontrol gitu, langsung gemeter gitu. Terus tarik nafas pun kayak kurang efektif sih. Berarti sudah ada upaya dari Lina. Iya, oke, baik. Oke, silahkan ada yang ingin menanggapi lagi?
Oke, silahkan Delima. Seperti yang diceritakan Lina tadi, Mm-mm. dia itu kurang percaya diri sampai gemeter gitu. Apa dalam keadaan kondisi seperti itu Lina sering menangis atau pernah menangis gitu? Soalnya kan biasanya orang yang seperti itu ada ketakutan yang berlebih sehingga membuat dia menangis karena ketakutan gitu. Apa Lina pernah menangis karena takut, tidak percaya diri? Kalau yang itu sih saya nangis ketika melakukan kesalahan yang dulu itu. Tapi setelah itu ketika ingin melakukan presentasi misal atau menyampaikan pendapat, nggak nangis sih, tapi rasa takutnya itu jadi gemeter terus kurang percaya diri. Itu bisikan-bisikan yang salah lagi, ditertawakan lagi, apalagi ini kan ada banyak tamu terhormat atau mungkin ada guru kita kan, jadi itu takut. Oke, sudah jelas sekali ya, sudah mendalam sekali permasalahan yang sudah disampaikan oleh Lina, baik dari gangguan sampai gemeteran, mungkin itu yang membuat dia tambah kurang percaya diri karena terdoktrin oleh bisikan-bisikan yang tidak mendukung dia gitu, yang tidak menimbulkan hal-hal positif dalam dirinya gitu ya. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi atau cukup? Silahkan. Cukup? Nah, mungkin sekarang dari Lina, kira-kira setelah dapat Lina tanggapi, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup? Oke, sudah tidak ada lagi ya? Oke, nah setelah ini sudah jelas sekali, panjang lebar sekali dijelaskan oleh Lina. Sekarang siapa yang ingin memberikan solusi terkait dengan permasalahan Lina? Siapa dulu nih? Oke, Sylvia, silahkan. Sering-sering sugesti diri gitu ya, pasti bisa gitu, akan mengatakan kata-kata kekuatan atau doa, dan sering sugesti saya pasti bisa, akan membantu pikiran bawah sadar Lina kan. Oke, lebih kepada sugesti diri ya gitu. Ibaratnya bicarakan hal-hal yang positif, yakin aku bisa seperti itu. Mungkin seperti itu ya Sylvia. Oke, bagus sekali. Silahkan selanjutnya siapa? Oke, Ica, silahkan. Tadi kan Lina sudah menceritakan contoh yang Lina alami gitu kan, saat Lina jadi MC kadang pernah salah makanya trauma gitu, kurang percaya diri. Nah, kalau dari saya solusinya seperti ini. Misalkan nih Lina ditugasin jadi MC gitu di suatu acara gitu. Nah, di sana cobalah untuk terus memperdalam gitu apa yang bakalan disampaikan gitu, seperti apa tugasnya MC gitu, supaya kesannya ntar Lina itu oh saya bisa gitu, tanpa harus saya berpikir teman-teman saya mengetawain saya gitu atau ngejek-ngejek saya gitu. Tetap yakin lah gitu sama kemampuan Lina gitu, kalau apa yang Lina kerjain itu ya itu benar untuk tujuannya baik gitu, dan untuk membantu untuk menghilangkan trauma yang ada di dalam diri Lina. Oke, berarti lebih fokus kepada tujuan gitu ya, menyiapkan bekal-bekal atau belajar dulu nih sebelum bertindak gitu. Lebih ke arah sana, jangan memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak akan terjadi gitu ya, seperti itu Ica ya. Oke, ada yang ingin memberikan solusi lagi? Oke, silahkan Deli. Kalau saya ini kembali kepada diri kita masing-masing sebenarnya ya, kan mirip-mirip nih masalah kita. Oke. Sama sih kayak yang dibilang sama Setia, sama Ica juga benar, kata-katanya itu kayak self talk lah gitu, untuk kata-kata positif untuk diri sendiri gitu. Terus kalau ini kan ada traumanya gitu, mungkin bisa ke ahlinya gitu untuk mendapatkan solusi atau penanganan yang lebih baik gitu untuk traumanya juga gitu sih. Oke, lebih kepada konsultasi lagi kepada untuk gangguan Lina yang lebih dalam gitu, dari gemeterannya, traumanya gitu ya. Untuk solusi-solusi lain untuk menghilangkan kurang percaya diri, rasa cemasnya, mungkin tadi sudah diberikan solusi dari teman-temannya. Sekarang kembalikan ke Lina, gimana nih setelah diberikan solusi itu, apakah ada rencana-rencana atau rasa ingin bangun kembali, semangatnya itu apa ada gitu?
setelah mendengar tanggapan dari teman-teman, saya makin sadar ya, mungkin saya terlalu berlarut di dalam masa lalu dan kesalahan saya. Di sini saya terima masukan dari Ica, dari teman-teman yang lain juga. Sepertinya saya harus lebih fokus pada tujuan saya dan mempersiapkan apa yang saya harus pelajari dan siapkan seperti itu. Jadi tidak fokus pada mimik wajah orang lain mungkin ya, dan cacian atau kritikan mungkin seperti itu. Oke, jadi Lina sudah mempunyai gambaran ya untuk tidak terlarut dalam kurang percaya dirinya itu. Sudah ada motivasi untuk ingin berubah seperti itu ya? Ada. Oke, sekarang setelah kita berhasil mengentaskan permasalahan Lina, karena sudah ada mempunyai gambaran sedikit, sudah motivasinya itu sudah mulai terbangun gitu ya. Jadi sekarang di sini Ibu minta kira-kira apa saran yang apa yang kalian rasakan setelah melakukan konseling kelompok ini gitu. Apakah kalian mempunyai rencana-rencana atau target setelah diberikan motivasi solusi seperti yang tadi? Kira-kira ada yang ingin menyampaikannya? Saya Oke, silahkan Nufus. setelah tadi kita melaksanakan proses konseling ini Bu ya bersama teman-teman dan sudah banyak yang menceritakan permasalahannya. Di sini saya banyak mendapat pelajaran dan menangkap sekali ilmu-ilmu bahwasannya kalau kepercayaan diri itu kita harus bangun dalam diri sendiri dulu. Betul. Dan juga sebelum bertemu banyak orang, saya di sini pasti juga bakal banyak berlatih. Contohnya itu saya pasti bakal berlatih di depan kaca atau enggak di depan kamera begitu ya Bu. Jadinya nanti di sana setelah saya membangun rasa kepercayaan diri saya di depan kaca maupun di depan kamera, nanti saya melihat atau mengevaluasi lagi, oh berarti saya ada kurangnya nih, nanti saya seperti ini gitu. Jadinya sebelum saya presentasi itu saya sudah berlatih di depan kaca, saya sudah mempersiapkan materinya, saya sudah meyakinkan diri, mensugesti diri sendiri, dan terus berpikir positif. Jadinya saya tidak mau terlalu memikirkan gitu bagaimana tanggapan orang atau penglihatannya terhadap saya fokus pada tujuan saya seperti teman-teman katakan. Dan sepertinya kalau kita di depan banyak orang itu mata kita tuh sebenarnya tidak harus fokus ke audiens. Iya, betul. Jadinya kita fokus ke arah tembok saja, anggap saja mereka itu tidak ada begitu iya, boleh. Anggap saja tidak ada seperti batu lah gitu. Jadinya kita fokus gitu. Jadinya nanti gimana pun hasilnya kan kita juga masih belajar gitu ya Bu. Jadinya itu aja sih sarannya setelah saya menanggapi dari teman-teman semua. Itu bagus sekali ya rencananya itu tadi berlatih di depan cermin seperti dia untuk melatih mental kita untuk melihat gimana mimik kita dalam berbahasa atau melihat audiens itu seperti apa gitu ya, apakah jelas kata perkataannya seperti apa gitu. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kalian terapkan mungkin untuk membangun rasa percaya diri kalian lagi. Seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi? Apa yang didapatkan atau cukup sudah diwakilkan sama Nufus ya? Jadi sekarang ini adalah akhir dari proses konseling kelompok kita. Tadi sudah disampaikan apa yang didapatkan dari konseling kelompok ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Bisa membantu untuk meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri. Gitu ya. Terakhir, karena tadi kita sudah menyelesaikan atau mengentaskan permasalahannya Lina, kalian kan sudah menyampaikan permasalahannya juga tadi ya. Mungkin kita akan membahasnya di lain waktu gitu ya. Karena ini waktu kita sudah menunjukkan sudah menunjukkan jam untuk kita berakhir. Jadi sebelumnya Ibu minta kalian sekarang biar tambah semangat lagi. Sekarang ikuti Ibu ya, sambil tepuk pundak teman kalian yang di sebelah kanannya. Boleh? Boleh Bu. Sekarang mulai tepuk. Nufus boleh gini aja ya. Sambil ikuti kata-kata Ibu.
Oke. Hei teman. Hai teman, Saya putri-putri Bapak Ibu di rumah saya putri-putri Bapak Ibu di rumah mengatakan bahwa mengatakan bahwa saya harus menjadi anak yang sukses saya harus menjadi anak yang sukses dan mampu belajar dan mampu belajar kepada kepada orang lain orang lain untuk untuk membahagiakan membahagiakan dan mewujudkan dan mewujudkan impian saya. impian saya. Nyos. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke. Karena kita sudah selesai, jadi semoga kalian bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan pada konseling kelompok saat ini ya. Oke. Sebelumnya kita tutup sama-sama kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu cukupkan dan akhiri. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang adik-adik bisa lanjut ke kelas atau mau kemana kita belajar di perpus juga boleh ya. Silahkan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.